Cek, cek, satu, cek, tes. Ya, sudah di. Geng, makasih J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel. Yang pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi atau sharing. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kebiasaan saya, siapa tahu ini bermanfaat juga untuk sobat-sobat semuanya. Dan ini juga berdasarkan cerita dari para ulama, berdasarkan baca dari buku dan juga sharing-sharing dari yang lainnya. Maka saya juga mengambil satu kesimpulan, apabila doa kita ingin cepat dikabulkan oleh Allah, maka lakukan ini. Apa yang mesti kita lakukan? Yaitu jawab panggilan Allah. Nah, jawab panggilan Allah ini yaitu apabila kita mendengar suara azan, ya kan? Itu kan panggilan Allah ya. Dengan kata hayya 'alas shalah, itu adalah panggilan Allah. Nah, dengan mendengar kita adzan, apapun yang kita kerjakan, apapun kesukaan kita dalam tontonan TV atau apa, tinggalkan semua. Begitu dengar suara adzan kita langsung, bahkan lebih bagus kalau sebelum adzan kita sudah siap berwudu, terus kita sholat. Terutama di dalam sholat fardu yang 5 kali dalam sehari, ini Allah memanggil kita yaitu untuk beribadah. Beribadahnya untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh kita. Allah itu nunggu. Kalau kamu punya keinginan, silahkan minta kepadaku. Kan Allah sudah memberikan gambaran seperti itu. Jadi di dalam kita melaksanakan panggilan Gusti Allah, begitu mendengar azan, terus kita wudu, terus kita sholat, yang diharapkan dari kita itu bukan hanya kita sujudnya, sholatnya. Kita tidak sholat, tidak sujud pun Allah tidak rugi. Mau sholat, mau enggak, kita mau sujud, mau enggak, Allah enggak rugi. Dan Allah tidak akan turun jabatannya dari sebutan Allah gara-gara kita tidak sholat. Justru yang butuh itu kita. Dan Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sudah memberikan seruan melalui azan itu, silahkan cepat temui aku. Kan seolah-olahnya seperti itu, temui aku, silahkan, apa yang kamu inginkan, aku sudah siap untuk membantumu, menolongmu, mengabulkan apa yang menjadi hajatmu. Coba ibarat kita ditunggu oleh seseorang, itu begitu kita datang senangnya minta ampun. Coba kalau kita misalnya tidak ditunggu oleh seseorang, kita datang ke orang tersebut, gimana reaksinya? Paling sepele, seperlunya lah kita datang. Tapi karena kita sudah ditunggu, begitu besar kuasanya Allah, lebih meyakinkan lagi dengan yang nunggu kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat luar biasa. Makanya cepat jawab panggilan Allah dalam bentuk azan ini, seruan azan ini, cepat temui Allah dengan cara berwudu, cepat sholat. Nah, ini bisa mempercepat dikabulkannya doa kita. Kalau seandainya kita tidak melakukan itu gimana? Ya Allah juga mengabaikan. Kita mengabaikan seruan Allah, ya jelas Allah pun mengabaikan seruan permohonan kita. Mungkin Allah menganggapnya berarti kita nggak butuh gitu kan. Nah itu. Nah, bagaimana cara berdoanya kepada Allah? Nah, berdoanya terserah apa yang kita inginkan kepada Allah, sampaikan di situ. Setelah ba'da sholat fardu yang 5 waktu itu, sampaikan kepada Allah. Soalnya di ba'da sholat fardu, setelah kita melakukan sholat fardu itu adalah makom ijabah. Jadi sobat-sobat bisa langsung meminta atau memohon apa yang kita inginkan. Insya Allah Allah mengabulkan asal kita melakukan yang tadi itu, salah satu syaratnya.
gitu kan. Kalau kita ingin diijabah oleh Allah doa kita, lakukan itu cepat menemui panggilan Allah dengan cara berwudu dan sholat. Begitu mendengar azan, bila perlu sebelum azan sudah siap, gitu kan. Nah, bagaimana cara berdoanya? Kita natural saja berdoanya, tidak perlu bersifat puitis atau bersifat yang aneh-aneh dengan kata-kata rangkaian kata yang indah, tidak perlu. Allah tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan adalah kata hati kita, apa yang dibutuhkan oleh kita, natural saja. Misal nih, saya kasih contoh dalam doanya ya. Bisa disampaikan tentang kita memenuhi panggilan Allah itu bisa disampaikan dalam doa juga. Itu bisa menjadi senjata buat kita supaya kita cepat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini, misalnya berdoa, ya Allah, saya tidak punya amal kebaikan yang banyak, ibadah pun saya hanya seadanya, semampu saya bukan orang pintar, saya hanya orang bodoh ya Allah, tapi saya punya kebaikan ini. Dikala terdengar suara azan, saya langsung wudu dan menghadap-Mu. Saya sholat ya Allah, saya tinggalkan semua urusan dan kesenangan saya demi menghadap-Mu. Sekarang saya berdoa kepadamu, saya punya kesulitan, saya minta tolong padamu ya Allah, ini kesulitan saya. Nah, sebutkan, ini kesulitan saya ya Allah. Sebutkan apa yang menjadi kesulitan atau apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan. Saya mohon tolong ya Allah, dan kabulkanlah apa yang saya inginkan ini. Kalau Engkau tidak nolong saya, kemana lagi saya harus minta tolong? Tolong saya ya Allah, tolong kesulitan saya, dan kabulkanlah doa saya ya Allah, amin. Nah, itu bisa menjadi senjata. Apa yang kita lakukan dengan cepatnya kita menghadap kepada Allah, menghentikan TV, menghilangkan segala urusan-urusan yang kita lakukan, kesenangan, kebahagiaan, urusan ini ditinggalkan demi menghadap Gusti Allah, bisa menjadi senjata buat dipercepatnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara memohon gitu. Boleh nggak apa-apa. Yang penting jangan ngancam sama Gusti Allah. Ngancam tuh istilahnya, ya Allah kabulkanlah, saya sudah berbuat baik ini, kalau Engkau tidak mengabulkan saya akan berhenti ya Allah. Wah, itu ngancam, nggak boleh ya. Jadi lakukan sesuai kata hati. Nah, doa yang saya contohkan tadi itu sebagai merendahnya diri kita kepada Allah. Kita tidak punya amal yang banyak ya Allah, tidak ada yang bisa dibanggakan dari saya tentang ibadah, hanya ini kebaikan saya ya Allah. Nah, itu kebaikannya, yaitu kebaikannya dikala kita diseru oleh Allah, kita cepat wudu, cepat sholat, cepat menghadap kepada Allah. Nah, itu kebaikan yang luar biasa. Insya Allah itu akan mempercepat diijabahnya doa kita. Demikian saja sharing dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sobat-sobat sebagai motivasi dan inspirasi. Jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe, dan di share video ini supaya bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.